Selamat pagi, salam sehat. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik, di mana pada tahapan ini kita akan berbicara sesi mengenai teknik observasi. Pengamatan atau observasi, kalau kita lihat, maka pengamatan merupakan suatu prosedur berencana yang meliputi melihat, ya, mencatat taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Maka kalau kita lihat, pengamatan harus mengarah kepada tujuan, menangkap mana-mana di balik peristiwa ataupun gejala yang dimaksud. Peristiwa membongkar muatan, peristiwa melakukan deballasting, ballasting, dan sebagainya. Nah, pengamatan merupakan alat yang valid untuk mengetes adalah untuk menguji suatu kebenaran atas informasi yang diberikan kepada subjek untuk memperoleh kevalidan tentang data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap objek yang ada di lokasi penelitian. Tujuannya adalah memperoleh gambaran dan memperoleh berbagai data. Nah, kelebihan dan kekurangan pengamatan atau observasi, paling tidak ada beberapa kelebihannya. Kalau kita lihat, kelebihannya adalah terkait dengan merupakan cara pengumpulan data yang murah, mudah, ya kan, dapat dilakukan secara langsung. Umumnya tidak mengganggu subjek yang akan diteliti, ya. Banyak gejala fisik yang sukar diperoleh atau sulit diperoleh dengan teknik lain, tetapi dengan metode ini dapat diperoleh. Dimungkinkan untuk melakukan pencatatan secara serempak pada sasaran yang lebih banyak. Ini juga bisa kita melakukan pengamatan. Kekurangannya, banyak juga gejala fisik, ya, yang tidak dapat diamati, yang sangat pribadi misalnya. Sering memerlukan waktu lama sehingga membosankan, ya, dan gejala kondisi yang dikehendaki biasanya tidak muncul-muncul, dapat menimbulkan sikap subjektivitas, dapat juga memicu objektivitas dari seorang pengamat. Instrumen pengamatan bisa menggunakan checklist, skala penilaian, daftar riwayat perilaku maupun alat mekanik. Nah, penentuan sasaran pengamatan sangat penting, ya, oleh karena sangat beragamnya gejala sosial ataupun kenyataan yang dihadapi. Contoh, apabila kita mengamati status sosial ekonomi seseorang, selain kekayaannya, pendapatan, ya, kita juga mengamati gejala lain yang menunjukkan tinggi rendahnya status tersebut. Misalnya, berkendaraannya ke kantor menggunakan mobil pribadi ataupun menggunakan angkutan umum, dan seterusnya. Beberapa hal yang menjadi bahan observasi, yang pertama adalah tujuan, perasaan, pelaku atau partisipan, ruang atau tempat, peristiwanya, benda atau alat yang kita observasi atau waktu. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa lakukan observasi terhadap tujuan, terhadap perasaan, terhadap partisipan, terhadap ruang atau tempat, terhadap peristiwa, terhadap benda atau alat, maupun terhadap waktu. Misalnya kita akan mengobservasi alat bongkar muat, ya berarti kita akan memakai hal yang bisa menjadi dilakukan atau dapat dijadikan objek untuk diobservasi. Klasifikasi peran pengamat. Sebagai observan maka bisa menjadi partisipan penuh, ataupun partisipan sebagai pengamat, pengamat sebagai partisipan, atau menjadi pengamat total. Nah, ada perbedaan-perbedaannya. Kalau kita menjadi pengamat total, kita tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Menjadi partisipan penuh berarti kita terlibat dalam kegiatan tersebut, tidak nampak sebagai observer, ya. Sebagai itu adalah ciri yang lebih mudah untuk dipahami. Langkah-langkah bagaimana melakukan observasi, maka yang pertama adalah survei lokasi observasi. Objek observasi ditentukan, apa yang mau diobservasi. Data observasi ini juga perlu disimpulkan, apa yang data yang mau diambil, menyusun panduan observasi, dan yang terakhir adalah menyiapkan alat penyimpan data. Nah, ini penting, observasi tidak langsung dilakukan observasi, tapi harus
lakukan beberapa langkah observasi. Prinsip observasi, ya, pengamatan sebagai suatu cara pengumpulan data harus dilakukan secara cermat, jujur, objektif, fokus. Ini penting, ini jujur nih. Kadang-kadang kita memanipulasi data, itu nggak valid, ya, nggak valid. Menentukan objek yang tidak diamati, seorang pengamat harus mengingat bahwa makin banyak objek yang diamati, makin sulit pengamatan dilakukan dan makin tidak teliti hasilnya. Jadi harus dibatasi, jangan banyak-banyak. Sebelum pengamatan dilaksanakan, pengamat sebaiknya menentukan cara dan prosedur pengamatan. Ada pedomannya, lebih bagus. Agar pengamatan lancar, pengamat perlu memahami apa yang tidak dicatat, serta bagaimana membuat catatan atas hasil pengamatan tersebut. Kalau kita ingin mengamati masalah alat bongkar muat, ya kita fokus di situ. Ya. Jangan nanti ada gangguan-gangguan malah lupa itu yang nggak dicatat. Nah, perlu diperhatikan saat observasi. Ya. Satu, cara mencatatnya dilihat bagaimana. Batasi dengan tegas kategori yang digunakan. Ya, materi observasi tidak dapat dilepaskan dari jangkauan dan tujuan penelitian yang diselenggarakan. Jangan terkecoh sehingga akhirnya yang dicatat yang di luar dari tujuan. Perlu observasi, pedoman observasi atau observation guide. Ya. Kecuali mencatat jumlah frekuensi dari suatu jenis tingkah laku, seringkali observer perlu mengetahui besar kecilnya jenis tingkah laku yang muncul. Misalnya tingkah laku melanggar beberapa kali melanggar daerah yang telah dibatasi ke daerah yang restricted. Observasi harus dilakukan secepatnya. Kemudian kita harus tahu benar alat pencatatan dan cara mencatat sebelum melakukan observasi. Udah datang di tempat observasi, habis itu waktu mau mencatat nggak bisa digunakan alatnya, sehingga perlu diperhatikan. Cara pencatatan perilaku yang diobservasi, pencatatan menyeluruh. Dicatat apa yang dilihat, diamati, dicatat semua dalam bentuk naratif. Ya, ini diperlukan ketika kita melakukan penelitian kualitatif atau disebut dengan anecdotal recording, record yang benar-benar lengkap. Pencatatan terfokus, hanya unit-unit perilaku tertentu yang dicatat sesuai dengan guidance. Ada muat bongkar berkali-kali, tapi kita hanya ingin mencatat kapan ketika grabs itu ataupun ganco itu menyentuh bir palka. Hanya kita mencatat pada itu, jam berapa terjadi itu kalau kita mau fokus, hanya terfokus. Hubungan antara pengamat dengan yang diamati, observer dengan observee, pedoman harus dibuat, ya, harus dipegang teguh oleh pengamat. Kenapa? Karena ini adalah untuk mencegah adanya kecurigaan, untuk mengadakan good rapport. Good rapport itu apa? Good rapport adalah hubungan antara pribadi yang ditandai oleh semangat kerjasama, saling mempercayai, saling tenggang rasa, sama derajat, dan saling membantu secara harmonis antara observer dan observee. Kalau kita nanti menjadi pengamat terus kemudian tidak memiliki good rapport, ya akan susah. Maka akan susah untuk mendapatkan hasil yang objektif dan bagus. Menjaga agar situasi dalam masyarakat yang di sini tetap wajar. Kalau dalam suatu masyarakat, dalam situasi kapal atau buruh, situasinya akan lebih baik tetap dijaga supaya wajar. Jenis observasi, berdasarkan cara melakukan observasi, maka ada systematic observation dan unsystematic observation. Ini juga disebut dengan observasi berkerangka. Ya, cirinya kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorinya lebih dulu dan ciri khusus dari tiap-tiap faktor dalam kategori itu sudah dibuat dulu. Nah, kalau ini tanpa panduan biasanya berbentuk narasi yang dan dideskripsikan. Observasi dilakukan klasifikasi berdasarkan kegiatan. Observasi non partisipan artinya observer tidak ikut dalam kegiatan, hanya mencatat, hanya menonton. Observasi partisipan artinya observer turut serta dalam kegiatan, ya,
Tapi ini kalau diketahui sebagai peneliti, maka perilaku individu yang diteliti biasanya berubah. Contoh, observasi, implementasi, ekdis di kapal. Observer ikut belayar, observer juga sebagai mualim jaga yang mengoperasikan ekdis. Klasifikasinya kalau kita lakukan observasi berdasarkan kontrol. Observasi tidak terkontrol berarti ini adalah observasi alami, dan observasi terkontrol ini bisa ada eksperimen ataupun percobaan, biasanya di simulator. Berdasarkan derajat intervensi yang dilakukan, tanpa intervensi, natural seperti itu, dan dengan intervensi. Hal-hal yang diobservasi adalah observasi sampel peristiwa, event sampling, ya, hanya mengamati beberapa sampel tingkah laku pada suatu saat tertentu. Contoh, perilaku kerja sama awak kapal pada saat di atas kapal. Observasi sampel waktu, kalau ini adalah sampel peristiwa, ini sampel waktu. Contoh, mengamati, mencatat apa saja yang dilakukan individu dalam interval waktu tertentu. Contoh, pengamat mengamati loading rate sebuah conveyor crane pada saat memuat batu bara selama 1 jam. Ini berarti kita hanya mengamati selama waktu tertentu. Nah, itulah materi yang disampaikan pada sesi ini, yaitu sesi mempersiapkan bagaimana observasi dapat dilakukan, dan observasi ini merupakan salah satu bagian atau instrumen untuk mengumpulkan data. Selamat belajar, selamat menggali, memahami lebih dalam lagi masalah sesi ini, materi terkait dengan observasi melalui referensi-referensi yang lain, dan sampai ketemu pada sesi berikutnya. Sampai jumpa.